Bab 1. Asal. Sangat sulit untuk menulis cerita ini dengan tenang. Aku sengaja menekan emosiku saat ini sebelum menulis kalimat pertama ini. Biasanya, saat banyak hal terjadi, kau tidak ingin menuliskannya. Ini karena meskipun kau tahu bahwa peristiwa itu layak untuk diceritakan kepada orang lain, mengingatnya kembali membuatmu mengalami rasa sakit, kecemasan, dan keraguan lagi. Kadang-kadang, kau bahkan melihat kembali adegan-adegan dari waktu itu. Ini bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Pada tahap ini, kau mungkin berpikir bahwa itu adalah takdir. Karena jika aku dilahirkan dalam keluarga biasa, meskipun hatiku ingin mengalami hal-hal ini, tidak akan ada kesempatan. Tetapi, aku dilahirkan dari keluarga yang sangat istimewa. Semua ini berasal dari kakekku dan pekerjaan khususnya, jika kau dapat menyebutnya sebagai pekerjaan. Dalam sebutan masyarakat modern, kakekku adalah seorang perampok makam. Di Changsha pada tahun 1940-an dan 1950-an, kakekku adalah seorang perampok makam yang sangat terkenal. Dia juga dikenal sebagai Tuan Tu oleh masyarakat setempat. Alasan keluargaku sangat akrab dengan pengalaman semacam ini adalah karena setelah berdirinya Republik Rakyat, kakekku dicari oleh Kementerian Keamanan Publik untuk jangka waktu tertentu dan sepertinya tidak dicabut sampai tahun 1960-an. Kami tidak tahu banyak tentang pengalaman kakek pada masa itu. Sebagian besar yang aku tahu berasal dari diskusi yang tidak sengaja aku dengar di antara orang tuaku atau dengan menguping saat kakek berbicara dengan pamanku. Kecuali untuk beberapa masalah keluarga, kakek hampir tidak pernah menyebut apapun yang berkaitan dengan perampokan makam. Saat itu, aku tahu bahwa dia pasti menyembunyikan banyak rahasia di dalam hatinya karena sudah lama sejak penggalian makam kuno itu. Seberapa besar atau tidak jelas pun rahasianya, semua itu pasti akan terungkap setelah setengah abad. Ini adalah hukum waktu. Bahkan sampai kematiannya, kakek masih merahasiakan hal-hal ini dan tidak mau menyebutkannya. Ini sangat tidak biasa, sebagaimana diketahui bahwa rahasia, seperti pengenceran pewarna, selalu terungkap sebagian ke dunia seiring berjalannya waktu. Meskipun kakek memiliki rahasia terbesar di dalam hatinya, peristiwa tahun itu biasanya akan terungkap sedikit demi sedikit. Tapi, itu tidak terjadi sama sekali. Sesuatu yang sangat istimewa pasti terjadi saat dia merampok makam sehingga mencegah hal penting ini terungkap seiring berjalannya waktu. Hal yang membuatku semakin yakin dengan anggapanku adalah bahwa kakek memiliki surat wasiat yang sangat aneh. Kakek meninggal dengan sangat normal, sama seperti orang tua manapun yang tahu dia akan mati. Dia tidak memiliki banyak energi untuk merasa takut, karena semua sisa kekuatannya digunakan untuk menjelaskan pengaturan pemakamannya. Kata-kata pertamanya masih segar dalam ingatanku. Dia berkata, "Aku tidak pernah berpikir bahwa aku benar-benar bisa mati." Tidak ada yang memperhatikan kalimat ini. Mereka hanya mengira bahwa kakek sudah tua dan sedikit bingung sebelum meninggal. Jadi, kata-katanya sembrono. Ayahku menghela napas. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun selain, "Kita semua di sini. Putra tertua, kedua, dan ketiga Anda, semuanya ada di sini. Selain itu, cucu Anda juga ada di sini." "Aku ingin menjelaskan sesuatu," kata kakek. Menilai dari kalimat ini, pikirannya sebenarnya sangat jernih. Tidak banyak yang dapat aku tinggalkan untuk kalian, tetapi beberapa di antaranya pasti memiliki nilai. Kalian bertiga harus membaginya di antara kalian sendiri. Aku tidak peduli dengan anak-anak orang lain.
Aku paling nyaman dengan kalian bertiga. Ayah mengangguk dan kakek kembali melanjutkan. Setelah aku mati, aku harus dikremasi dalam waktu 2 jam. Permintaan ini agak aneh, tetapi kami tidak bisa tidak mematuhi orang tua itu saat ini, sehingga ayah harus kembali mengangguk. Selama kremasi, kalian harus memastikan bahwa tidak ada yang diizinkan berada dalam jarak 30 meter dari tungku, dan tidak ada yang diizinkan untuk melihat ke dalamnya, lanjut kakek. Kondisi ini juga disetujui, tetapi setelah kakek selesai berbicara, seluruh keluarga menjadi sangat bingung. Kami diam-diam menunggu kakek untuk menjelaskan atau melanjutkan. Tetapi, setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia tidak berbicara lagi dan juga tidak menutup matanya. Dia hanya terus memandangi kami. Kakek meninggal malam itu. Ayah adalah anak yang sangat berbakti dan melakukan segalanya sesuai permintaan kakek. Saat kami pergi ke rumah duka, kami sangat cemas dan menghabiskan banyak uang untuk memotong antrean. Itu adalah pemakaman yang menyenangkan sehingga tidak ada terlalu banyak duka. Namun, saat tiba waktunya kakek dikremasi, kami semua ditempatkan di luar oleh ayah dan saudara laki-lakinya serta harus menunggu abunya dibawa keluar. Jadi, meskipun semua orang menganggap itu aneh, alasan kakek mengajukan permintaan seperti itu masih belum diketahui. Selain itu, karena kepribadianku, aku tidak repot-repot untuk menyelidiki dan perlahan melupakan semuanya. Tapi, memikirkannya sekarang, segala macam jejak dari yang akan terjadi muncul di mana-mana pada waktu itu. Jika kau tidak berada dalam bisnis ini, kau benar-benar tidak akan mengetahui apa-apa. Namun, begitu kau terlibat, kau akan menemukan bahwa petunjuknya ada di mana-mana saat kau meluangkan waktu untuk mengingatnya. Setelah kakek meninggal, ayah diberikan beberapa properti yang relatif bersih. Ayah melakukan pekerjaan geologi sepanjang hidupnya dan tidak tahu apa-apa tentang barang antik dan hal-hal aneh. Jadi, dia mengabaikannya sejak awal. Kemudian, ayah melihat bahwa aku tidak melakukan apa-apa setelah lulus dari perguruan tinggi dan menyerahkannya begitu saja kepadaku untuk diurus. Pengabaian toko ada hubungannya dengan karakter ayah. Aku masih muda dan energik. Jadi, setelah mengambil alih toko, aku memutuskan untuk mengubahnya menjadi lebih besar dan lebih kuat. Aku menemukan salah satu teman masa kecilku. Kami berdua mulai membuat rencana pengembangan dan pergi kemana-mana untuk mengumpulkan barang bagus. Hasilnya, kami melakukan 4 putaran dan menggunakan modal kerja toko serta tabungan temanku untuk itu. Temanku mengambil risiko dan pergi merampok makam kuno bersama sepupunya, tetapi berakhir di penjara. Aku juga tidak berani memberitahu orang tuaku bahwa toko itu kehabisan dana. Tetapi setengah dari toko itu adalah milikku, dan aku hanya perlu membayar sewa serta utilitas untuk setengah lainnya. Awalnya, aku ingin mendapatkan setengah lainnya. Tetapi saat memikirkannya, toko kakek tidak terlalu besar. Meskipun ayah tidak bisa mengelolanya, setidaknya toko itu tidak menyusut dan sekarang ada di tanganku. Pada akhirnya, aku pasti akan dimarahi oleh ayah. Oleh karena itu, aku tidak punya pilihan lain selain mengambil beban dengan tegas. Bertahan sangat sulit, karena meskipun sangat umum bagi pedagang barang antik untuk menjadi kaya atau miskin dalam semalam, modal kerja diperlukan. Kalau tidak, kau akan lebih baik menjual telur teh. Berkat reputasi kakek saat itu, beberapa orang akan datang setiap bulan. Aku menggunakan nama kakek untuk menipu orang. Jadi, selalu ada hasil. Kemudian, aku menunggu pria yang bernama Jin Wantang itu.
Dia juga datang ke tokoku saat itu karena kakek. Dia membawa buku sutra dari periode negara berperang, berharap menemukan kakek untuk penilaian. Hal pertama yang aku tahu tentang perbuatan kakek adalah dia merampok makam zombie darah beberapa dekade yang lalu. Dia akhirnya berhasil mengeluarkan buku sutra berdarah dari periode negara berperang. Tetapi kakek, ayah, dan saudara laki-laki kakekku semuanya meninggal dalam insiden itu. Aku masih ragu tentang hal ini, tetapi operasi tokoku yang buruk membuatku memiliki pikiran jahat tentang hal itu. Aku diam-diam mengambil fotonya dan bersiap untuk membuat beberapa tiruan untuk dijual. Tetapi aku terkejut saat mengetahui bahwa buku sutra ini ternyata adalah peta makam kuno. Aku tidak tahu apakah itu karena aku mewarisi gen perampok makam keluargaku atau karena aku miskin dan gila, tetapi aku ikut serta dalam kegiatan merampok makam. Disitulah aku bertemu dengan Jiang Qiling untuk pertama kalinya. Setelah itu, ceritanya menjadi sangat rumit. Sebenarnya, hampir 1 juta kata dapat ditulis tentangnya. Jiang Qiling dan aku menjadi teman. Dan perlahan aku menemukan bahwa dia, seperti kakek, sepertinya membawa rahasia yang tidak pernah bisa diceritakan. Selain itu, aku menemukan bahwa apa yang tampaknya dibawa Jiang Qiling terkait erat dengan apa yang dibawa kakek. Aku tidak punya pilihan selain mulai menyelidikinya dan segera merasa ngeri saat mengetahui bahwa Jiang Qiling ini telah terhubung dengan keluargaku sejak generasi kakekku. Dia bahkan muncul sebagai orang asing dalam beberapa kegiatan kakek dan paman ketiga. Dia telah berinteraksi dengan 3 generasi keluargaku. Tetapi hal yang paling menakutkan adalah kakek telah meninggal selama bertahun-tahun. Namun, Jiang Qiling terlihat seumuran denganku. Meskipun aku percaya dia tidak bermaksud jahat, aku tidak bisa tidak bertanya-tanya. Siapa orang ini? Apa tujuannya? Apakah keluarga Wu kita yang menerobos rahasia misteriusnya? Atau apakah dia selalu ada di sekitar kita? Tidak ada yang mengetahuinya. Dia memiliki rahasia seperti kakek. Tapi, apakah rahasia yang mereka miliki sama? Aku bahkan tidak mengetahuinya. Tetapi, mengapa kakek meninggalkan kata-kata terakhir yang aneh itu? Aku perlahan menemukan jawaban di antara hal-hal ini. Segala macam hal aneh yang dilakukan generasi kakek pada masa itu, dan semua plot mengerikan yang melibatkan mereka, perlahan-lahan muncul. Kisahnya telah berakhir, dan pada akhirnya, Jiang Qiling menghilang dengan semua rahasianya. Kupikir aku mengetahui segalanya, tetapi aku menemukan bahwa segala sesuatu tentang dirinya masih menjadi misteri. Aku tidak tahu apakah dia masih akan muncul dalam hidupku setelah aku memiliki anak dan masih terlihat sama dengan wajah awet mudanya. Tetapi, aku yakin bahwa tidak peduli rahasia apapun yang dimiliki orang ini, apakah itu terkait dengan keluargaku atau tidak, aku berharap untuk mengakhiri semua ini sebelum hidupku berakhir. Aku berharap kembali bertemu dengannya dan mengetahui rahasianya.